Adi yang saya kasih dari Mas DKN kata mau mati dalam nekerabo, saya ngasih cara bisa mati benar kuletong. Pertama saya berterima kasih Romo Andi yang selalu menyala abang tuh. Masih muda semangat. Saya senang khotbah semalam hari ini. Kita niatkan apa ya hari ini? Tadi malam mari kita ke Bethlehem. Kalau hari ini bercahaya ya. Mari kita bercahaya. Semoga semua renungan itu membawa kita menjadi lebih baik di 2025. Sehingga saya saat ini menyampaikan selamat Natal Ndek Ma Agung ACKN. Tadi saya senang, saya lihat teman kelas saya Agung Pokoen ngobrol. Dan itu memang nangis dah. Keren goris. Teristimewa untuk Negrado, saya sampaikan secara khusus untuk teman-teman kelas saya. Keren Goris, adakah? Keren Leo Lapur, saya dengar tidak sehat. Keren Rovinus Gantur, Mende Sialamot, Mende Deptamot, Mende Polina Jubian, Mende Velo Jebubur. Mana teh emang buku? Ruwair ya, bahasa tablet kolega. Saya mau menyampaikan ini. Sengaja saya sebut teman-teman kelas saya. Salah satu yang membuat saya menjadi bruder itu mereka ini, Bapak Ibu. Mereka ini yang membuat saya kuat menjadi bruder. Antara nasa kata, memang anjir serta paling tidak tenaga John dan nagoon gitu. Satu kekhususan mereka dulu. Perit pernah lawyer aku ahtaga kulise. Jangan mati apa? Merfebio nulita dalam bahasa dia deh. Kemudian guru Edi itu Abu Numbua. Hari guru Feli itu mana Abu Kuce. Hanya saya oleh teman-teman kelas saya tidak pernah mereka sebut John ya bahwa begitu. Tiap lain musuhnya aku tapi saya tidak pernah dengar mereka menyampaikan itu. Dan ini suatu yang sangat berkesan bagi saya sehingga itu yang membuat saya menjadi bruder dan selalu berusaha coba cara kalau selama saya ada di Flores Pak Adi saya selalu berusaha hadir Natal pasca Aceh. Tapi Natal, karena kebetulan di Natal itu kami ada acara pertemuan di Semarang setiap tanggal 27 sampai tanggal 30-31. Maka saya usahakan kebetulan harus ikut ambil bagian seperti sekarang, pokoknya saya harus hadir. Jadi untuk itu terima kasih banyak Pak Adi dan seluruh umat Kende yang tetap antusias menyambut Natal dengan keadaan kita seperti ini. Memang dari tahun ke tahun memang beda, tapi paling tidak kita selalu bersyukur atas rahmat yang kita alami setiap tahun. Ndek masih kaya, ada satu hal yang saya mau katakan sebenarnya. Saya kemarin ikut retret bersama para guru di Mataloko. Lalu seorang narasumber pembicara itu menyampaikan begini. Ada sesuatu yang mungkin orang sudah dengar, tetapi saya tidak tahu Ndema CKN Golokende pernah dengar atau tidak. Bahwa Labuan Bajo itu memang menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ada sisi lain yang sangat dicemaskan. Menurut narasumber ini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, bahwa setiap hari Jumat atau Sabtu ada satu travel, minta maaf, yang mengantar anak-anak gadis mulai SMP sampai perguruan tinggi ke Labuan Bajo. Tentu Bapak Ibu tahu untuk apa. Bahkan bukan hanya gadis, laki-laki muda pun. Jadi di luar sana hingar-bingar Labuan Bajo ternyata ada cerita-cerita lain
yang membuat kita miris dan sangat takut. Itu teranggoon ikut contoh dia panggil dia beda. Jangan tak jangan tak coba romo ini ikut tombol. Kita doakan untuk anak kita, anak-anakku yang terkasih. Banyak kemudahan yang kita dapat lewat apa saja. Tetapi banyak juga tawaran yang membuat kita saat ini memang itu menyenangkan, tetapi di kemudian hari itu membuat kita menjadi tidak baik. Sengit atau tua. Banyak murid saya di Bali, saya ralat tadi Bapak Ketua Panitia, saya bukan dari Jawa. Saya dari Bali, Nageteo, ya. Anak-anak saya di Bali pusing saya dibanding waktu saya dulu di Ruteng. Mereka lebih sibuk dengan HP, tidak mau kerja pekerjaan rumah, tidak mau belajar saat ulangan, hanya main game. Dan saya berharap anak-anak kende jangan seperti itu. Ini sangat merugikan. Dan kalau orang tua semakin menegur, mereka bisa melawan orang tua. Dan kita dengar di mana-mana sekarang banyak anak remaja, semoga ini tidak terjadi, membunuh orang tuanya. Karena anaknya merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Saya minta anak-anak kende jangan seperti ini. Dengan celah tetua tuung koenan cengise. Dengan gue tinggi beli motor, tinggi beli HP, dengan gue ada tetua koenan ceng tuung. Dia lo nyok gue singet nih, pengumpulan dana susah. Maka saya minta kepada anak-anak saya yang saya kasih, kalian masa depannya sata lucu. Kalian adalah masa depan sata lucu dan stasi kende. Hidup sungguh-sungguh dengan baik. Mari kita sambut kende yang baru. Kalau tadi tema Natal tahun ini mari kita ke Bethlehem. Mungkin kita mengatakan mari kita pergi ke kende yang baru. Dan yang bisa membuat ini adalah orang-orang muda. Semoga kita tidak menjadi bagian dari cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, tapi justru kita menjadi orang yang harus menghalangi itu dengan cara apapun. Dan itu bagian dari ekologi integral, yaitu menjaga kehidupan yang baik. Dan kepada Bapak Mama, terima kasih banyak sudah melahirkan kami anak-anak ke dunia ini. Tanggal 22 kemarin hari khusus ibu. Ceritanya Romo tadi malam itu luar biasa itu. Bahkan saya pernah minggu lalu saya dengar cerita bahwa anak dalam kandungan begitu mulai sangat dipengaruhi oleh ibu yang mengandungnya. Ibunya sakit, dia sakit. Ibunya cemas, bayi juga cemas. Maka terima kasih banyak kepada orang tua. Nah, kepada orang tua tugas kita sekarang sangat-sangat susah dan berat. Dan saya minta jangan menyerah Bapak Mama, jangan mereka tengok. Tua kan jangan. Membelajar hati anak kowe, belajar, cara. Anak sekarang sudah tidak bisa baca, saja bisa main HP. Karena mereka belajar gambarnya. YouTube itu kan ada gambarnya. Mereka tidak bahasa YouTube tuh. Mana gambar YouTube nongol YouTube. Jadi saya harap kita sebagai orang tua belajar. Jangan menyerah kepada orang muda. Lalu yang terakhir saya pesan kepada anak muda, coba cara kede ini bercahaya. Bagaimana supaya kede ini bercahaya? Yang pedek Romo itu. Kede yang baru. Saya berharap semua potensi, khusus anak muda ini, mereka banyak posting serta gaya-gaya sederhana agama, foto beli, foto berlalu. Coba foto yang coba tarik dulu. Pernah posting yang ini gambar? Pernah tuh ya? Pernah.
untuk tentang batu lanteng, tentang liang arus. Banyak cerita di tanah Kende ini sebenarnya hanya kita tidak tahu. Makanya kita orang Kende yang bisa mengeksplor, menceritakan kepada orang luar cokok tanah Kende. Saya masih ingat Mpok Amang Madlir saya, dia penasihat yang mati tua. Mpok Dile mana ya? Aku lagi. Oh mana gede Mpok Dile. Saya teringat, saya selalu ceritakan ini. Amang Madlir itu dulu dalam suatu kesempatan Natal Menggo, dia bercerita tentang Tika Tombo-Tombo. Waktu itu dulu, ternyata sekarang laku tuh Bapak Mama, Tika Tombo-Tombo. Tika Tombo-Tombo itu bahasa kerennya podcast. Di mana orang-orang sekarang buat podcast, cerita di depan kamera tentang apa saja. Bahkan pejabat-pejabat sekarang tuh punya podcast sendiri. Saudara Aditya Mahfud, MD, baik tau, mantan calon wakil presiden. Mana podcast di sana? Dan dia bercerita tentang keahliannya tentang hukum, sehingga orang Indonesia tahu tidak perlu cari Mahfud MD lewat podcastnya, lewat Tika Tombo-Tombo. Coba orang muda, dari Kende ini ada podcast HN, Toeheri Nabi, Hugo Nengke, Toeh Pedediha, Toeh, dengan keterangan Pedediha Hugo, Toeh. Karena saya tadi malam berpikir itu, coba kenapa kita tidak manfaatkan Karen Hugo buat podcast cerita tentang Batu Lanteng, cerita tentang Inge Damba, cerita tentang ini akan Kristo makan. Tadi malam ada di depan, sekarang tidak ada. Orang-orang tua kita, Mpok Rafael, Mpok William itu dulu ketua gembala waktu drama Natal saya ini. Saya masih ingat waktu muda dengan tangan kirinya itu Kiko Gembala Ibu Ocai Malaikat Maitombo Prewadia. Lalu Amang Gusbo itu Panglima Asal Napoleon asal dia. Nah ini ada orang-orang tua yang masih ada. Tanya mereka cerita legend, apa? Ini Damba itu seperti apa? Orang dengar tidak bisa cerita itu, hanya orang Kende. Kenapa tidak cekal lucu kita? Kenapa sangat lucu? Saya yakin ada ceritanya. Oke, baik. Jadi ini Bapak Mama sedikit ide dan gagasan yang mungkin bisa kita manfaatkan supaya bisa membawa Kende ini menjadi lebih baik. Tadi Ketua Panitia Pembangunan itu kesal tentang cari uang. Nah mungkin bisa lewat itu juga bercerita bahwa stasiun Kende membutuhkan uang untuk ini. Lewat podcast orang bisa mengulurkan tangan. Siapa tahu? Oke, baik. Itu saja Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Oh ya, terima kasih kepada Sekami. Setiap minggu saya selalu memantau kegiatan Sekami. Dulu Noyuti, kemudian Sari, lalu saya lupa yang lain. Ada yang sudah nikah, lalu tidak ini. Terima kasih masih dengan Sekami. Dan saya tahu hari ini mungkin mereka mau pentas nikah pekolek, lewat pasti betul saat anak pendidik. Karena stasiun Kende one isi masa depannya. Saya kira hanya itu Bapak Mama, negara Rabo, Bedon, Tombodaku. Oh ya, satu lagi kita maaf. Saya teringat Torok tadi pagi, ya. Saya senang itu. Porong panen gelok pebakar dami, ain melo le deko. Benar sekali itu Bapak Mama. Dong deko video. Sehingga bakar itu jadi melo. Kalau teringat tadi malam juga Torok itu, saya selalu mau dengar itu. Oleh dia kan salah satu kata begini. Ini tokova toy pas. Porong montok kali itu kan molor. Pikir aku montok apa ya? Montok apa atau molor ya? Dua, ciwal, betul Bapak Mama ya? Ciwal, saya kira ciwal itu salah satu kerja produktif, benar kalau ya. Jadi mereka toko bah, borong lontok,
motor. Di pesanan Komodaku Nicaragua. Selamat Natal.